Kepung OPM di Intan Jaya, Korps Habema dibantu puluhan pasukan pemukul lintas Medan. Kabupaten Intan Jaya terindikasi sebagai salah satu daerah di Papua Pegunungan yang sering diganggu OPM. Korps Habema sudah menyadari hal tersebut. Selain memanfaatkan pasukan yang sudah ada, Satgas yang berisikan para anggota TNI berpengalaman ini menambahkan pasukan. Belum lama ini Yonif 754 MNM Kangasi ikut dikerahkan ke daerah tersebut. Mengutip Tribun Papua.com, ada 57 personil Yonif 754 Neme Kangasi yang dikirim demi menggabung anggota OPM di Intan Jaya. Mereka siap berbakti kepada Ibu Pertiwi dengan melaksanakan operasi dalam negeri di bawah naungan Korps Habema di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Diketahui Yonif 754 bermarkas di daerah operasi siaga tempur TNI Timika Mimika. Keberangkatan puluhan prajurit Bayangkari Negara itu dipimpin Komandan Batalion Letkol Infantri Cecep Cahyadi. Panglima Komando Operasi Habema Brigjen Teddy Luki Avianto mengungkapkan sebelum diberangkatkan para pasukan ini sudah melaksanakan pemeriksaan kesiapan operasi. Ia berpesan laksanakan pentugasan sebaik mungkin demi memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Brigjen Avianto mengungkap bahwa prajurit yang dikirim dari Kesatuan Yonif 754 berada di bawah Brigade Rider 20 IJK Divisi Infanteri 3 Kostrat. Yonif 54 bermarkas di Papua Tengah itu tercatat memiliki peran sebagai pasukan pemukul reaksi cepat lintas Medan. Melansir dari Wikipedia, Batalion Infanteri 754 MNM Kangasi dibentuk 29 November 2004. Lalu pada 12 Juli 2018, Yonif 754 resmi bergabung dengan satuan jajaran Kostrat yakni Divisi Infanteri 3 Kostrat. Batalion ini dibentuk sebagai salah satu upaya meningkatkan pertahanan negara di wilayah Papua. Di samping pengamanan wilayah, penempatan satuan Yonif 754 ENK yang berkedudukan di wilayah Timika memiliki nilai strategis yang tinggi dengan adanya salah satu objek vital nasional, PT Freeport Indonesia, yang menjadikan kawasan Timika sebagai daerah operasinya. Intan Jaya sendiri menjadi salah satu kabupaten di Papua Tengah yang memiliki basis kelompok kriminal bersenjata atau OPM. Anggota OPM pernah menyandera seorang anggota Bawaslu di Intan Jaya. Di tahun 2024, pada awal Mei 2024, ada dua peristiwa yang dibikin oleh OPM di distrik Homeo. Pertama, OPM menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan seorang warga sipil meninggal dunia. Lalu di keesokan harinya, mereka membakar gedung SD.